Belakangan kita lihat kegiatan Pak Joko Widodo, Presiden ke-7. Begitu sudah tidak jadi presiden, di rumah kegiatannya makin padat. Tamu-tamu terus berdatangan, baik politisi, tokoh masyarakat, tokoh bangsa. Kalau kemarin banyak berdatangan para politisi, beberapa pengurus partai, memang dalam kerangka mungkin untuk mengajak masuk bergabung ke partainya. Walaupun saya tengok di buzzernya PDIP bahwa ada judul besar, Jokowi tidak laku lagi, ditolak di mana-mana oleh partai politik. Ya. Ini membuat senang diri kamu sendiri. Ya, nggak tahu ya. Buzzer PDIP itu memutarbalikkan fakta. Justru fakta apa yang sebenarnya, kemudian 180 derajat atau paradoksnya dari fakta itu dibuat pembahasan. Nggak tahu, biar ratingnya naik, atau biar laku, atau sengaja menjatuhkan Jokowi. I don't know. Tapi bukan itu yang saya mau bahas di video kali ini. Adalah jauh yang lebih menarik dari sekedar yang seperti itu. Apa itu? Ada dua orang yang mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber, Solo. Dua orang ini menghadang di gang masuk menuju rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Apa yang dia lakukan? Dia sujud ketika Jokowi lewat atau melintas di depannya. Kita lihat dulu videonya. Check it out. Kemana? Kemana? Mana? Dua orang ini rela berlutut, bersimpuh, mencegat Jokowi ketika melintas di gang keluar rumah demi untuk ingin bertemu dengan Jokowi. Entah apa tujuannya, yang paling pasti karena memang momennya adalah hari Jumat kemarin. Sementara Jokowi dan Pas Pampres keluar dari rumah untuk menuju ke masjid dan itu buru-buru, maka oleh Pas Pampres, dua orang ini diminta untuk menunggu sampai dengan nanti Jokowi pulang dari masjid selesai Jumatan dan bisa bertemu dengan Pak Jokowi nanti di rumah kediaman beliau. Nggak tahu sampai sekarang berita ini diturunkan, belum ada informasi tujuannya apa dan apa yang mau disampaikan oleh kedua orang ini. Namun di beberapa momen sebelumnya seringkali juga terjadi seperti ini. Misalnya dulu pada saat open house Lebaran, di antara tamu-tamu yang datang, tiba-tiba mereka sujud dan bersimpuh di depan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana ketika masih menjabat, hanya untuk menyampaikan sesuatu bahwa dia sangat terharu dengan kondisi Pak Jokowi dan keluarganya yang terus dihina, dicaci maki, difitnah, namun tidak sekalipun Presiden Jokowi membalasnya. Hanya ingin menyampaikan itu dan mereka menangis terseduh-seduh di hadapan Presiden Jokowi dan Iriana. Kabarnya dua orang ini yang bersimpuh dan bersujud di depan Jokowi juga menyampaikan maksud yang sama karena hinaan, fitnahan itu kirain berhenti sampai setelah Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Namun ketika sudah purna tugas pun sampai dengan hari ini masih terus difitnah, terus dihina, terus dicaci maki, terus diadu domba. Begitu besar dan luasnya hati Presiden ke-7 Joko Widodo menghadapi hinaan dan fitnahan yang terus bertubi-tubi hampir setiap hari dari para pembencinya. Ini kalau pembenci ngeliat ini bisa-bisa mati berdiri ini. Karena apa? Saking bencinya ke Jokowi, kemudian melihat pemandangan ini,
Jokowi masih dielu-elukan, Jokowi masih sangat dihormati, Jokowi masih sangat disegani, dan Jokowi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya para pembenci pasti langsung sekarat. Macam Amin Rais, ya lumayan, udah nggak gitu kelihatan kedengarannya. Kalaupun dengar, lebih sekarang ke Prabowo. Nadanya sih kalau ke Prabowo memberikan masukan, tapi ujung-ujungnya ada hinaan juga ke Jokowi. Kemudian Refly Harun, nah Refly Harun nih yang masih rajin terus nyerang. Ya, yang masih rajin tuh Refly Harun, Said Didu, Sunarko, Egy Sujana. Nah, ini yang sampai dengan hari ini masih rajin. Wih, rajin ya Bang ya? Rajin. Bagus dong kalau begitu. Iya, rajin memfitnahnya. Oh, kirain orangnya tuh rajin apa ya? Sholat, rajin silaturahim, rajin sodako, rajin amal ibadah yang lain gitu, kirain. Rajin memfitnah, rajin mengolok-olok, rajin dia, rajin merendahkan, rajin banget mereka itu. Dan kemudian yang sudah rada jarang kedengaran adalah Din Samsudin, Rocky Gerung masih kedengaran. Sementara orang-orang kelompok ini terus mencaci maki, memfitnah dan menghina serta merendahkan, tapi sekelompok besar masyarakat masih terus mengelu-elukan Jokowi. Ini adalah kondisi yang sangat paradok berbanding terbalik antara orang-orang yang mewakili 80% puas terhadap kinerja Jokowi dan orang-orang yang mewakili 20% yang terus memfitnah dan mencaci maki Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini belakangan gerakannya, demo-demonya tentang menolak PIK menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional. Nanti aku bahas tersendiri kalau memang ada kesempatan supaya orang paham betul apa sih yang dimaksud PSN. Tidak seperti yang dinarasikan dalam demo kemarin. Ya namanya juga demo kan, mengadu domba, mencaci maki, memfitnah. Itu kan udah memang kerjaannya dia. Bang, masa orang-orang yang secara Islamnya kafah, kuat, terus termasuk cendekiawan Muslim, kayak Amin Rais, Din Samsudin, masa memfitnah, Bang? Ya liatin aja. Bahasanya bahasa mencaci maki, memfitnah terus. Terus gimana Bang posisinya sebagai mereka orang yang taat beragama, patuh beragama? Ya urusan masing-masing, nggak tahu. Paling nanti ditolak jangankan di surga, bisa-bisa ditolak di liang kuburnya kan. Jadi seru juga nanti. Ini ada fenomena baru, ada cerita baru gitu. Kebangetan terkadang. Dua orang yang tampak dalam video tadi, saya yakin ini adalah mereka yang memang selama ini kagum kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan pengen menyampaikan sesuatu, tapi kemudian ya nggak tahu caranya bagaimana. Karena bagaimana susahnya melewati pas pamres. Mungkin dia pikir sekarang kesempatannya ada di rumah pribadinya di Sumber Solo. Nah, cara ini dilakukan supaya bisa ketemu langsung dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sepertinya apa yang dia mau sampaikan adalah ucapan terima kasih dan rasa simpati yang besar kepada sikap pribadi dan perilaku Presiden Joko Widodo yang selama ini terus dan masih sabar walaupun dihina, dicaci maki, dan direndahkan. Karena kejadian-kejadian semacam ini tidak hanya 1-2, bahkan sering sekali pada saat Presiden ke-7 Jokowi berkunjung ke seluruh daerah-daerah di Indonesia ini. Dan ini sering terjadi. Kayak begini saya Didu gimana ya? Hei, Du, du 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 du. Saya Didu, Sunarko. Sunarko, kumismu ketebelan tuh. Atau keberatan kumis sehingga otaknya nggak encer, kotor terus sampai katanya nggak mau di Indonesia ini dipimpin Gibran. Ya udah pergi aja. Refly Harun,
yang terus membuat berita-berita negatif, namun dengan delik hukum, gua tahu cara lu. ya, ya, gua tahu cara lu, tapi ya intinya sama aja, nggak ada beda, nggak ada beda. Dan Egy Sujana, kita ingin menunggu keberhasilan gugatan Egy Sujana melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo tentang tindakan ijazah palsu. Luar biasa. Luar biasa ini. Kok nalarnya nggak nyampe ya? Nggak, nalarnya nggak nyampe ya. Untuk mikir sesederhana itu gitu ya. Untuk mencerna gitu tuh hoax. Kan itu kan pakai logikanya gampang banget gitu. Nalarnya itu gampang banget. Nggak perlu penalaran yang terlalu dalam. Nalar kita yang cetek saja untuk memahami itu gampang banget gitu. Amin Rais, sekelas profesor juga ikut-ikutan menggaungkan ijazah palsu. Seorang profesor tapi nggak nyampe nalarnya gitu. Tapi yang dasarnya pembenci, mau seperti apapun ya tetap benci, ya. Mau positif apapun ya tetap negatif. Nggak bisa. Terus gimana Bang? Sampai kapan manusia-manusia kayak begitu? Sampai mati. Serius Bang? Serius. Sampai mati. Enggak kali Bang. Sampai sakaratul maut kali Bang. Ya sakaratul maut itu kan batas antara hidup dengan mati. Hah? Jarang orang yang sakaratul maut itu udah kembali. Udah pasti mati itu. Ya mungkin batasnya itu kali Bang. Iya. Cuman beda istilah doang. Sampai sakaratul maut. Mereka sadar tentang apa yang dia lakukan itu salah. Menyakiti orang, memfitnah orang. Itu tuh sampai bener-bener sampai sakaratul maut. Nah, gue ganti sekarang nih. Oh gitu ya Bang? Iya. Ya kita lihat aja. Kan udah banyak kejadian beberapa orang. Mohon maaf. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Dan husnul khotimah. Yang sekarang sudah mendahului, sudah meninggal. Yang sampai pada akhir hayatnya masih mencaci maki Jokowi. Banyak contoh itu. Aduh takut gua. Hai! Oke ya, ternyata sampai dengan hari ini walaupun Jokowi terus dihina oleh para pembencinya, tak luput juga Hasto serta Deddy Sitorus, justru Jokowi makin hari makin bersinar. Dan kita terus menunggu babak baru perpolitikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.